Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nawati, CGP Angkatan 7 dari SD Petukangan Selatan 02. Bersama rekan saya, Ibu Sisma. Perkenalkan, nama saya Sisma Putri Wiguna, saya CGP Angkatan 7 dari SDN Ulu Jami 01. Baik, dan di sebelah saya Bapak Kepala Sekolah SDN Petukangan Selatan 02, Bapak Sapari SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, maksud dan tujuan kami berdua ini ingin belajar sama Bapak bagaimana sih caranya untuk dalam membuat keputusan dalam menghadapi dilema-dilema yang ingin saya tanyakan itu selama ini bagaimana Bapak membuat suatu keputusan dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Terima kasih. Dilema etika adalah situasi yang terjadi kepada seseorang yang sifatnya benar melawan benar. Nah, dari situ akan terjadilah rujukan moral yang dalam keadaan benar dan salah. Namun dalam dilema etika ini terkadang ada yang benar melawan benar, ada yang negatif melawan negatif. Untuk itu dalam keadaan ini kita harus mengetahui dulu apakah itu yang terjadi ini benar melawan benar atau benar melawan salah, seperti itu. Jadi cara Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan itu baik etika dilema etika dan dilema moral itu dari segi masalahnya ya, positif atau positif, benar atau benar, atau benar melawan salah. Iya Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana tuh Pak? Terima kasih. Kalau yang pertama yang saya lakukan adalah dengan kita sadar dengan logika dan suara hati itu sama pentingnya. Jadi dalam hal ini kita harus melihat sesuatu itu apakah sesuai dengan nalar atau tidak, sesuai dengan logika kita atau tidak, walaupun sama-sama benarnya. Begitu. Yang kedua itu belajar dari pengalaman sendiri. Kalau kita mengalami masalah ya kita harus bisa merefleksikannya. Apabila kita bersalah ya harus minta maaf, kalau kita benar jangan sampai kita merasa benar sendiri. Kita harus menghormati pendapat orang lain juga. Dan yang ketiga adalah pilih mana yang lebih kecil risikonya dalam mengambil keputusan itu. Jadi tidak merugikan orang lain, sementara kita juga tidak dirugikan, seperti itu. Lanjut baik Pak. Di sini saya akan menanyakan hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam melakukan atau melakukan keputusan. Ya, baik. Untuk langkah berdua. Jalan nggak? Baik Pak. Untuk selanjutnya, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, baik. Dalam mengambil keputusan itu saya mengambil langkah yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kita harus juga melihat orangnya temperamen atau tidak. Nah, itu kita harus bisa mendudukkan masalah agar
temperamen dia bisa melandai. Jadi kalau kita ajak ngobrol atau kita ajak ngomong itu dia tidak meninggi suaranya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data-data yang relevan. Misalkan ada suatu seseorang pegawai misalkan bermasalah dengan temannya, misalkan itu kita harus tahu dulu datanya seperti apa, apakah dia mempunyai masalah itu. Kita harus nanya dulu ke teman yang terdekatnya, masalahnya apa, mungkin diobrolkan dulu dengan teman-temannya, atau bisa menanyakan kepada siapa yang terdekat dengan dia. Jadi kita bisa dari situ mengambil data-data yang relevan, jadi dalam mendudukkan masalah kita bisa tepat. Kemudian kita harus pengujian benar salah itu secara logika, secara hukum atau legal, atau kode etik atau peraturan yang berlaku. Misalkan perilaku A ini melanggar hukum, kita juga harus sesuai dengan penanganannya sesuai dengan hukum. Kemudian kalau misalkan tentang norma sosial, ya kita menanganinya sesuai dengan norma sosial. Nggak boleh kita norma sosial kita menanganinya secara hukum. Itu seperti itu, Ibu. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu apakah termasuk dia individu melawan individu atau individu melawan kelompok. Kan ada orang yang mempunyai pendapatnya kekeh walaupun yang lain tidak menerima pendapatnya, padahal pendapatnya juga benar, cuman tidak tidak disepakati teman-teman yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan prinsip resolusi. Jadi kita mencari resolusinya itu bisa dengan menghindari risiko yang terbanyak. Jadi kita menghilangkan atau paling sedikit risiko yang kita ambil. Kemudian mencari opsi dengan musyawarah dengan wakil kepala sekolah. Jadi kita kalau ada masalah biasanya suka berdiskusi kepada wakil kepala sekolah. Pak, Bu, ini ada masalah seperti ini, bagaimana yang harus kita ambil supaya tidak terjadi masalah yang berlarut-larut. Nah, itu biasanya disampaikan ke wakil kepala sekolah atau guru yang terdekat, yang senior. Wah, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih. Hal yang tadi Bapak ceritakan, Ya. menurut saya langkah-langkahnya sangat profesional sekali. Selanjutnya nih Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Terima kasih. Dalam kasus-kasus ini biasanya saya mengidentifikasi masalah tersebut. Kita cari apa-apa yang ada dalam masalah tersebut. Kemudian yang kedua, membuat fakta yang relevan. Jadi dari masalah itu apa yang telah terjadi kita data supaya nanti dalam mengambil keputusan kita tidak salah. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan, siapa yang terlibat dalam situ. Apakah mungkin yang bermasalah tadi ada punya backing atau apa. Nah itu kan biasanya kalau orang yang punya backing kan kadang bertindaknya secara arogan gitu. Kemudian yang lain adalah membuat daftar tindakan atau strategi alternatif dalam menyelesaikan konflik. Jadi kita kembali lagi seperti yang awal, kita harus memilah dan memilih mana yang harus strategi apa yang kita pakai. Kita harus punya banyak strategi. Misalkan strategi A kita jalankan kurang optimal, berarti kita harus nyari strategi yang lain seperti itu. Kemudian mempertimbangkan opsi terbaik berdasarkan nilai-nilai. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin yang terakhir, adalah memberikan alasan yang kuat untuk mendukung pilihan dalam kita mengambil menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Itu saja, Bu. Baik Bapak, dilanjut Bu Silvi. Baik. Dalam mengambil keputusan itu tentunya punya tantangan tersendiri ya Pak. Kira-kira selama ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika itu seperti
Ya, kadang kasus itu ada yang berbenturan antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok, atau juga mungkin individu dengan kelompok luar. Kan bisa saja masalah itu dari luar bisa dibawa ke tempat kerja atau dalam hal ini sekolah. Nah, kalau yang hal seperti itu kita harus hindari agar tidak secara itunya nanti malah membuat nama baik kita menjadi tercemar karena ada masalah di luar kok dibawa ke dalam seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih masalah tersebut itu untuk siapa harusnya, apakah untuk sekolah atau bukan, dalam masalah terjadi masalah antara individu atau kelompok tersebut gitu. Ya. Menarik sekali ya Pak, tadi tantangan yang Bapak sampaikan kepada kami. Lalu selanjutnya nih Pak, adakah Bapak memiliki jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ataukah Bapak menyelesaikan secara langsung ketika ada permasalahan gitu Pak? Bentuk atau prosedurnya seperti apa nih Pak yang Bapak lakukan? Baik. Kalau untuk prosedurnya kita tidak ada aturan baku, tetapi kalau kita biasanya mengambil keputusan itu yang terpenting kita bisa menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah. Ya kayak di Pegadaian gitu Pak. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tapi tidak menimbulkan masalah baru. Karena kita bisa mengatasi A tapi timbul masalah B, itu namanya tidak mencari solusi. Seperti itu. Kemudian masalah-masalah itu supaya dapat diselesaikan dengan kita sendiri, jangan sampai ada orang lain yang mendengar, khawatirnya masalah tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang negatif bagi yang tidak senang kepada kita. Baik Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, biasanya kalau terjadinya di sekolah ya kita manggil pertama itu wakil kepala sekolah karena itu sebagai partner kerja kita. Kemudian kalau misalkan wakil kepala sekolah juga bisa kita manggil guru senior untuk menjadi bahan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Bisa juga kita minta bantuan orang luar seperti Bapak Pengawas atau Bapak Kasatlag, minta bantuan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi ini supaya tidak timbul permasalahan baru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Wah, berarti Bapak benar-benar kolaboratif ya Bu Silvi di sekolah, mengajak wakil kepala sekolah, lalu melibatkan guru-guru yang lainnya juga untuk mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak ya. Yang terakhir nih Pak, silakan, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan gitu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? Yang pertama, kita mengambil keputusan itu satu, tidak merugikan yang lain. Yang kedua, mengambil risiko yang paling kecil. Jadi kita harus dalam mengambil keputusan itu kita timbang dulu, kalau kita mengambil keputusan ini itu risikonya besar atau kecil. Nah, sebaiknya kita mengambil risiko yang paling kecil, jadi tidak menimbulkan masalah lain. Kemudian kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan korelasinya. Kalau masalah hukum ya kita tangani dengan hukum, kalau masalah sosial ya kita tangani secara sosial, kalau norma ya, atau aturan ya kita harus menanggapinya atau menyelesaikannya dengan aturan yang ada. Itu saja mungkin. Baik Pak, terima kasih ya sekali ya Bu Silvi ya. Jangan dipuji, kalau dipuji nanti kepala saya bisa. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Bapak yang Bapak bekali kepada kita hari ini. Semoga yang apa tadi sudah Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran. Amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu
dalam mengikuti CGP ini bisa berhasil dengan baik. Amin. Dan lolos dengan nilai yang terbaik sehingga mendapatkan sertifikat CGP yang nantinya akan bermanfaat sekali bagi ibu-ibu semua dalam menempuh karir. Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, Semoga Bapak juga selalu amin, sehat. amin. Doakan saya bahagia. biar sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisma Putri Wiguna, CGP Angkatan 7 dari SDN Ulu Jami 01 bersama dengan teman saya Sylvia Anawati, CGP Angkatan 7 dari SDN Pekangan Selatan 02. Kami berdua bermaksud untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Dr. Andes Sumarna, Kepala Pimpinan SDN Ulu Jami 01. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf nih Pak, ganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Kami bermaksud untuk mewawancarai Bapak untuk berbagi atau sharing kepada kami berdua tentang praktik baik pengambilan keputusan. Bapak tentunya sebagai kepala sekolah sudah lama ya Pak? Sudah berapa tahun Pak? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun, wah lama sekali. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, dilema etika, bagaimana Bapak mencari solusi yang terbaik gitu ya Pak. Apalagi sekolah ini mempunyai jumlah murid yang banyak, tentunya karyawannya pun tenaga pendidik dan kependidikannya sangat banyak ya Pak, dimana pastinya terdapat berbagai macam permasalahan yang di dalamnya tentunya ada dilema etika dan rujukan moral yang harus Bapak hadapi. Pastinya Bapak membutuhkan solusi bagaimana untuk mengembangkan sekolah ini agar terus baik di mata warga sekitar ya Pak ya, gitu, untuk memajukan sekolah ini ke depannya. Baik Bapak, izin wawancara ya Pak. Ya. Silakan. Iya, Bapak selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi permasalahan untuk moral hukum itu ada yang benar, ada yang salah. Kemudian itu termasuk moral hukum. Kemudian seandainya semua itu benar, maka itu disebut dilema etika. Baik Bapak. Selanjutnya Bu Sylvie. Baik Pak, saya ingin bertanya nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil kewajiban? Jika semua benar, nanti kita ambil mana yang paling utama, kita dahulukan. Tetapi semua akan kita permasalahan itu nanti akan kita musyawarahkan bersama. Tapi yang kita utamakan, yang utama dulu apa itu yang lebih, maksudnya lebih masalahnya itu lebih daripada yang satu. Jadi paling mendekati benar. Yang mendekati benar. Luar biasa sekali ya Pak, pengambilan keputusan yang bijak menurut kami. Lalu nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dilema etika? Di SD Ulu Jami 01 tentunya semua sekolah ada masalah. Masalahnya itu ada beberapa, misalnya sekarang guru lebih tua daripada pimpinan, itu kan pasti ada. Tentunya kita dalam mengambil resiko memberikan nasihat kan kita kelihatannya kita nggak enak ya. Nah, tetapi kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada tentang disiplin sekolah. Ya kita mau nggak mau harus, walaupun umurnya lebih tua dari kita sebagai kepala sekolah, ya kita ambil kebijakan yang sesuai dengan aturan. Nah kemudian seandainya ada beberapa guru ada yang kurang sehat atau sakit, tentunya sakitnya kan bermacam-macam. Nah kalau memang dia sakit dan tidak bisa bekerja,
tentunya kan harus diganti dengan temannya. Nah kemudian kenapa sakit? Nah tentunya kita panggil, kita ajak musyawarah, apa sebabnya sakit dan sebagainya. Nah kemudian kalau memang sakit nanti biar nanti yang mengganti teman-temannya. Jadi di dalam kegiatan belajar biar efektif, siswa tidak dirugikan. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, langkah-langkah yang sudah diambil Bapak. Baik, selanjutnya hal-hal apa sih yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif dalam mengambil keputusan? Nah, hal-hal yang efektif itu misalnya yaitu tadi di dalam permasalahan-permasalahan, tentunya di sekolah kan banyak permasalahan. Nah itu kita ambil dengan misalnya ada permasalahan yang harus kita tangani, ya kita tangani. Tetapi kalau misalnya ada yang lebih berat tidak bisa kita tangani, ya kita adakan musyawarah dengan teman-teman, guru maupun wakil kepala sekolah. Seandainya nanti di dalam musyawarah itu belum belum clear atau belum masih bisa ada masalah lagi, nah kita lanjutkan, nanti kita buat jadwal misalkan nanti bisa tidak ada masalah berikutnya. Sangat menarik sekali ya Pak, tadi yang Bapak ceritakan kepada kamu berdua. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada permasalahan di dunia etika? Kalau ini tantangannya, masalahnya banyak. Yang pertama faktor usia, kemudian faktor ekonomi, faktor kesehatan. Faktor usia itu umurnya yang sudah lebih dari kita. Oleh karena itu kita memberikan nasihat-nasihat seandainya yang lebih tua itu misalnya membuat masalah. Nah tentunya kan kita memberikan nasihat kelihatannya kita nggak enak atau ragu gitu ya. Karena itu karena aturan harus kita laksanakan, ya kita berikan nasihat sesuai aturan. Kemudian di dalam ekonomi, faktor ekonomi itu banyak. Tapi ekonomi guru saya dulu dan satu itu bermacam-macam. Ada yang ekonominya menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke lebih bawah lagi ada. Tentunya di dalam mengambil sikap atau masalahan, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan faktor ekonomi itu agar nanti Bapak Ibu guru itu tidak kecewa. Kemudian faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan itu bahwa memang di EDU Jamil 01 ini ada Bapak Ibu guru yang kurang sehat. Jadi sakitnya itu kelihatannya sudah tak kronis, tapi dia karena guru kelas, jadi tetap ngajar. Nah, karena tetap ngajar dan tentunya dia ngajarnya kan kurang efektif, maka kita panggil. Setelah kita panggil, kita beri nasihati, tetapi karena ternyata Bapak itu sakitnya memang benar, ya mau nggak mau ya kita yang penting merasa iba, tetap Bapak Ibu itu yang sakit itu ya semampunya mengajar di sekolah itu. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Tantangan-tantangan yang begitu banyak ya di sekolah. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, apakah dalam mengambil keputusan itu diputuskan saat itu juga, atau Bapak mempunyai jadwal tertentu? Itu untuk mengambil keputusan tergantung berat dan ringannya. Kalau ringan itu kita bisa langsung kita tangani. Kemudian kalau berat harus kita mengadakan musyawarah, ya terutama musyawarah pada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan dewan guru. Nah itu kita adakan musyawarah bagaimana untuk mengambil suatu musyawarah untuk mufakat. Oke, berarti sangat terbuka sekali ya Pak ya dengan guru-guru gitu. Bapak tidak menyelesaikan sesuatu masalah sendirian aja, namun melibatkan guru senior, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang terlibat lainnya ya Pak.
Lalu nih Pak, selanjutnya ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam Bapak menyelesaikan atau mengambil keputusan ketika menghadapi suatu kasus yang di dalamnya terdapat dilema? Ya. Jadi kalau untuk membantu kita, tentunya karena pimpinan, tentunya kan kita sebagai pimpinan tidak sempurna. Tentunya dibantu ya kita mengambil keputusan atau musyawarah dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan guru. Nah, kita sebagai pimpinan hanya kita pimpinan, tapi di dalam kerja itu kita sama-sama. Jadi kita dalam kerja, ayo bareng-bareng, tidak membedakan ini pimpinan atau ini wakil, ini anak buah atau kepala. Di dalam kerja kita sama-sama sesuai dengan kedinasan kita. Untuk memajukan, ya, untuk memajukan sekolah utama Ulusan 1. Berarti Bapak benar-benar kolaboratif Ibu ya? Iya, sangat kolaboratif sekali berarti Bapak ya. Ya. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang pengalaman-pengalaman menarik dalam membuat keputusan di depan kita itu, kira-kira pengalaman pengalaman saya, terutama kita sebagai kepala sekolah itu, karena kepala sekolah itu pindah-pindah tempat ya, istilahnya kita 3 tahun sekali pindah, nah kemudian 3 tahun pindah dan sebagainya. Nah itu tentunya di dalam permasalahan dan di SD lain masalahnya seperti beda, kemudian sama, terutama kalau masalah nomor 1 ada permasalahan sebagai guru ke dalam ketertiban. Nah itu kan harusnya jam kerja 6.30 sudah nyampe, ternyata belum nyampe. Nah itu ada juga yang seperti itu, ada yang mengajarnya kurang bagus, kemudian habis ngajar keluar tanpa memberikan informasi pada yang guide atau kepala sekolah. Itu ada seperti itu. Jadi tantangannya, permasalahannya seperti itu. Tetapi kalau yang kita ambil sikap yang seperti itu, kita musyawarahkan, kita panggil. Kalau yang bagi yang misalnya terlambat dan sebagainya, kita beri nasihati, kemudian biar tidak seperti itu lagi, maksudnya tidak terlambat lagi. Jadi kucing gitu ya. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Bu Silvi ya pengalaman Bapak yang sudah diceritakan gitu ya Pak. Sangat menginspirasi kita berdua nih Pak yang sedang belajar gitu. Semoga bisa mengikuti langkah Bapak menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang mengayomi guru-guru di sekolah, karyawan semuanya. Bapak terima kasih banyak, semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dan dapat menjalankan tugas sehari-hari. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu nanti bisa melanjutkan cita-citanya, bisa melanjutkan pimpinan yang ada di Ulusan 1 terutama. Ya. Terima kasih Bapak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.